Adapun cara yang pertama di dalam bersedekap ketika sholat. Cara yang pertama adalah dengan al-wad'u. Dengan arti apa? Al-wad'u ini adalah dengan cara meletakkan. Ya, dengan cara meletakkan. Bagaimana itu? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, di 3 tempat. Pertama di punggung tangan kiri, pergelangan tangan kiri, dan lengan tangan kiri. Saya ulangi. Cara yang pertama di dalam bersedekap ketika sholat adalah dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di 3 tempat. Di 3 tempat itu di mana? 1 di punggung, telapak tangan kiri. Ini punggung. Ini punggung. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yaitu di 3 tempat. Pertama di punggung telapak tangan kiri. Ini punggung. Ya, ini punggung telapak tangan kiri. Kemudian yang kedua di pergelangan tangan kiri. Mana pergelangan? Ini pergelangan tangan kiri. Yang ketiga di lengan bawah. Lengan bawah tangan kiri. Mana? Setelah lengan. Bagaimana caranya? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yaitu di 3 tempat. 1, 2, 3. Meletakkan begini. Nih, meletakkan begini. Ya, ini telapak tangan kanan, meletakkan di 3 tempat. 1, punggung telapak kiri. 2, pergelangan tangan kiri. 3, lengan bawah tangan kiri. Meletakkan begini. Ya. Ya. Meletakkannya seperti ini. Ini cara yang pertama. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, kemudian juga Imam Abu Dawud. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Wa'il ibni Hujr. Dari sahabat Wa'il ibni Hujr. Beliau bercerita, qultu la undhiru ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Katanya Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan, sungguh aku ingin memperlihatkan tata cara sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin memperlihatkan sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tata cara sholatnya Rasul, ya, kepada kalian. Ini pengen mengajarkan dengan apa yang dia lihat dari sholatnya Rasul. Fanadartu ilaihi, maka ketika itu saya ngelihat Rasul dalam sholatnya. Ya. Di mana ketika itu faqama wa kabbara, Rasul pertama berdiri, kemudian bertakbir, wa rafa'a yadayhi hatta hadatha bi udhunai. Kemudian Rasul takbiratul ihram dengan mengangkat tangannya ya setinggi telinga. Ini yang pernah kita bahas. Bagian yang ketiga. Silakan kalau yang kemarin gak hadir atau bahasan kedua belum hadir atau bahasan yang pertama belum hadir, lihat ini ada episodenya, ada bahasanya, lihat di Balube TV, ya, jangan sampai ketinggalan karena ini akan tartib bahasan kita, ya, bahasan kita sholat ini akan tartib, jadi bisa dilihat yang memang ada udzur kemarin gak bisa hadir, maka bisa dilihat. Maka setelah itu apa? Summa wada'a yadahul yumna 'ala dhahri kaffahul yusra warusghi, ya, wasa'idi. Setelah Rasul mengangkat tangannya, kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas, ya, di atas punggung telapak tangan kiri, kaffahul yusra warusgi, kemudian juga pergelangan, ini pergelangan, wasa'idi, kemudian juga lengan, pergelangan lengan, ini telapak
punggung telapak tangan kiri. Ini yang dilihat oleh Wa'il bin Hujr di dalam menjelaskan tata cara bersedekapnya Rasul ketika sholat, sehingga beliau melihat dengan cara seperti ini. Ya, ini biar jelas ya. Kalau ada bajunya kan nggak kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, ini pertama dengan cara meletakkan. Ya, ketika sholat 3 punggung, pergelangan, dan lengan. Ini cara yang pertama. Hadisnya disebutkan tadi oleh sahabat Wa'il bin Hujr dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud. Nah, kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua ketika sholat atau ketika bersedekap dalam sholat. Cara yang kedua adalah dengan al-qabdu. Kalau tadi al-wad'u, ini al-qabdu. Apa makna al-qabdu? Adalah dengan menggenggam, melingkarkan jari-jari, ya, menggenggam. Kalau tadi meletakkan begini. Kalau menggenggam, ya, menggenggam. Kalau tadi meletakkan, yang keduanya boleh menggenggam, ya, menggenggam. Tangan kanan di atas tangan kiri dengan cara menggenggamnya. Nah, ini disebutkan di dalam riwayat Al-Imam An-Nasai, juga sama dalam hadis Wa'il bin Hujr. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'ima fis shalah. Aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri dalam salat, ya, qabidha biyaminihi ala shimalihi. Rasul menggenggam menggenggam dengan tangan kanannya, ya, menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Menggenggam, melingkar. Nah, itu. Ya, ini cara yang kedua. Kalau laki-laki sama perempuan sama ustadz sama. Laki-laki dan perempuan cara bersedekapnya sama, ya, sama. Ya. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi dalam hadis riwayat tadi Al-Imam An-Nasai. Bukan di siku, ya, bukan di siku. Allahu Akbar. Di siku. Bukan. Ya. Ah, seperti itu. Ya, bukan di siku. Dan ini sama, laki-laki dan perempuan, tata cara sholatnya pun sama. Nah, ini cara yang keberapa? Kedua, dengan menggenggam. Dengan cara menggenggam. Cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, yaitu di atas lengan kirinya, meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kirinya. Saya ulangi, cara yang ketiga. Meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kirinya. Mana lengan tadi? Ini lengan. Berarti caranya gimana? Meletakkan. Ya. Ya, kalau yang pertama kan 3 punggung telapak tangan kiri, pergelangan dan lengan. Kalau ini enggak, lengan, meletakkan lengan. Begini. Nah, ini cara yang ketiga. Dan tiga-tiganya ini boleh dilakukan karena semua ada dalilnya. Ya, boleh diamalkan, semua ada dalil dari Nabi SAW. Ya, dan kita diberikan kemudahan. Barangkali ada orang enaknya sholat dengan begini. Silahkan. Oh, ada orang yang sholat nggak enak cuman meletakkan tapi dengan menggenggam lebih kuat. Silahkan. Ada orang dengan meletakkan di lengannya, boleh juga. Ya. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kana nasu yu'maruna ayyadha ar-rajulu yadal yumna ala dhira'ihil yusra fi shalah.
Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kaum muslimin kala itu, ya tentunya pada zaman Rasul, diperintahkan ketika sholat, ya, untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri, ya, di atas lengan tangan kiri. Ini lengan, tangan kiri ini lengan. Dan Rasul memerintahkan meletakkan tangan kanan di atas lengan tangan kiri. Nah, ya, nah ini. Nah, ini yang cara yang keberapa? Cara yang ketiga. Ya, cara yang ketiga. Nah, ini cara meletakkan. Sekarang tempatnya. Bahasan selanjutnya adalah tempat letak meletakkan tangan. Apakah di sini? Apa di sini? Apa di sini? Apa di sini gini? Ya kayak mau nyekek sendiri begitu. Ya. Apa di sini? Miring? Apa mungkin di sini? Nah, ini yang kita akan bahas. Letaknya. Kalau tadi cara bersedekapnya. Sekarang meletakkan tangan kanan dan tangan kiri, dan dia meletakkannya di mana? Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hal ini atau tempat meletakkan tangan, perkaranya adalah sangat luas. Maknanya bahasan-bahasan ini banyak. Ya, perkaranya sangat luas sehingga kita tidak mudah menyalahkan. Orang yang semakin belajar itu kan semakin banyak yang tidak tahu. Semakin belajar, oh ternyata ada ya begini, ada ya begitu. Sehingga mudah untuk lebih toleransi. Lebih mudah untuk menerima legowo. Apalagi sesama muslim. Apalagi sesama jamaah. Apalagi sesama orang yang sholat di masjid. Kadang-kadang cuman beda dikit jadi ribut. Ya, ini meletakkannya di sini, ini meletakkan di sini, jadi jangan. Justru kita belajar seperti ini, ya, agar kita lebih tahu mana yang dicontohkan oleh Rasul, kita amalkan. Ya. Kemudian, oh ternyata ada memang perkara yang luas. Contohnya dalam, ya, tempat meletakkan tangan ketika sholat, yaitu ketika bersedekap, letaknya. Ini memang pembahasan perkara yang luas. Sehingga di sana, tentang dalil-dalil yang ada tentang letak tangan ketika bersedekap dalam sholat, itu tidak ada dalil yang sharih dan sahih. Dalilnya jelas di mana, kemudian derajatnya sahih ini yang masih perbincangkan oleh mereka para ulama tentang masalah ini. Sehingga di sana ada yang berpendapat, ada yang mengatakan di dada. Dada itu mana? Dada ini mulai tulang rusuk sini. Ya, ini dada. Ada yang mengatakan di dada, dada bawah. Ada yang di atas dada, maknanya dada bagian atas. Ya. Ada yang mengatakan di pusar. Ini pusar, tahu pusar? Wudel-wudel. Nah, di situ. Ada yang sebagian mereka berpendapat di bawah pusar. Sehingga jangan aneh kok orang sholat satu masjid beda-beda tempatnya. Ya itu memang perkaranya luas di sini. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan di mana. Kemudian juga di situ derajatnya adalah sahih. Karena ada hadis-hadis yang jelas, tapi ketika diteliti derajat hadisnya itu tidak sampai derajat hadis yang kuat. Sehingga disitulah pembahasan yang luas perkara masalah ini dan masih diperbincangkan para ulama. Ya. Nah, tetapi untuk kita yang sebagai pemula, untuk kita yang sebagai orang-orang yang baru belajar, maka ada salah satu pendapat yang mungkin bisa kita amalkan, dan ini pendapat yang memang dikuatkan oleh sebagian para ulama. Di antaranya adalah pendapat Imam Ahmad. Pendapat Imam Ahmad bahwa meletakkan tangan ketika bersedekap adalah di dada. Di
dada atau dada bagian atas sebelah sini. Kalau ini karena ini kan rusuk-rusuk itu sudah mulai masuk wilayah dada. Ya, ini kalau sini bawah. Imam Ahmad bagian atas. Nah, seperti ini, ya. Dan ini pendapat Imam Ahmad juga diikuti bahkan dikuatkan oleh ya para ulama ya mutaakhirin, para ulama abad ini seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seperti Syekh Abdullah bin Baz, seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau ini menguatkan pendapat dari Imam Ahmad bahwa letak tangan ketika bersedekap adalah di dada bagian atas. Walaupun sekali lagi tadi bahasan letak ini ya perkara yang luas. Karena tadi sebabnya apa sudah kita sebutkan. Tapi mungkin bisa kita amalkan pendapat Imam Ahmad tadi yang dikuatkan oleh para ulama, ya dikuatkan oleh para ulama yang menyebutkan apa Imam Ahmad di mana di dada bagian atas. Bukan di atas dada, ini kan malah dada terus di sini. Bukan begitu. Maknanya dada bagian atas. Nah, begini, ya. Nah, itu. Dan juga jangan menyalahkan barangkali ada yang di pusar, ada yang di bawah, ada yang masih ke sini, ada yang nggak usah menyalahkan karena tadi perkaranya luas. Tetapi untuk kita ya bisa kita mengamalkan salah satunya adalah pendapat yang disebutkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga dikuatkan oleh ya ulama yang ya di abad ini. Apa dalilnya? Disebutkan ya dari jalan sahabat Wa'il bin Hujr. Beliau mengatakan qala qultu sholaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah salat bersama Rasul. Fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya dan beliau meletakkan di dada. Ala sadri, di dada. Nah, begini, ya. Ini pendapat, salah satu pendapat. Mungkin bagi orang yang mengatakan pendapatnya di pusar, ya mereka ada membawakan dalil. Tapi sekali lagi tadi dalil-dalil tentang masalah tempat ini, ya di sana bertebaran, tetapi tidak ada yang menunjukkan secara jelas dan kuat gitu. Sehingga disitulah ya ranah di dalam bahasan perbincangan masa ini sangat apa? Ya sangat luas. Kemudian hadis yang kedua dari Qabisah ibnu Hallah an abihi radhiyallahu taala anhu, dari bapaknya. Beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u hadihi ala sadri. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya ketika salat ala sadri, yaitu di dadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad yang tadi disebutkan ya Imam Ahmad ya. Naam. Ini pendapat yang memang ada apa? Ada pendapat dari para ulama, ada yang di dada, ada yang di perut, ada yang di bawah pusar, begitu. Ya. Adapun yang di dada sebelah kiri begini, nah ini nggak tahu nih dari mana. Ya. Mau sholat begini, atau mungkin sebelah sini. Ya, begini. Ya ini yang nggak tahu dari mana. Ya, adapun yang tadi ya di sebelah dada atas, bawah, pusar, bawah, ya bawah pusar itu memang ada pendapat-pendapat dari para ulama, ya bukan yang tadi sebelah kiri, ya begini, kayak mau nyabut pedang, begitu bukan, ya atau yang sebelah kanan atau kiri, ya sebelah sini tidak, ya sehingga ya ini tempat apa? Tempat di dalam meletakkan tangan ketika bersedekap. Apa hikmahnya? Hikmahnya tentunya kita lebih tunduk dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melaksanakan sholat. Ya, kita mentaati, mengikuti dan juga kita berusaha untuk mencontoh di dalam sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sholat ini adalah tiang agama. Sholat adalah amalan kebaikan yang pertama kali kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita amalkan menjadi kebaikan, pahala untuk kita dan keluarga
dan juga orang-orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu ini, semoga kita mendapatkan kebaikan juga. Ini yang bisa kita sampaikan jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.